Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan diskusi pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fetrieni dan Ibu Rosmaria selaku dosen pengampu, dan seterusnya kepada rekan-rekan dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Franz Naidi, Ikhwanul Akbar, Ihsan Fahreji Siregar, Lilis Rimadani, Marhama Aulia Andini, Mikolas Anelka, Mira Yulianti, dan Muhammad Afdal Khairi untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pendidikan sebagai suatu sistem. Untuk penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Franz Naidi. Kepada Franz Naidi, dipersilahkan. Pengertian pendidikan sebagai sistem. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam sistem ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa orang juga berpendapat bahwa sistem merupakan panduan dari berbagai elemen untuk memudahkan aliran informasi atau energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Secara etimologi, sistem merupakan sesuatu yang sering digunakan untuk memudahkan dalam penggambaran interaksi. Jadi dari beberapa pengertian sistem di atas, dapat dirumuskan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, tubuh manusia merupakan satu jaringan daging, otak, urat-urat, dan lain-lain yang komponen mempunyai fungsi masing-masing yang satu dengan yang lain, satu sama lain saling berkaitan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada Saudara Franz Naidi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ikhwanul Akbar. Kepada Saudara Ikhwanul Akbar, disilakan. Sistem terbagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup dalam sebuah prosesnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka, prosesnya menerima kegiatan dari lingkungan luarnya. Pada sistem terbuka, ini prosesnya berlangsung secara dinamis. Sistem di dalamnya mengandung ciri sebagai berikut. 1. Adanya satu kesatuan yang teratur. 2. Adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan secara teratur. 3. Adanya hubungan antara komponen satu dengan yang lainnya. 4. Adanya proses transformasi. 5. Adanya tujuan yang harus tercapai. Terima kasih kepada Saudara Ikhwanul Akbar. Penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ihsan Fahreji Siregar. Kepada Saudara Ihsan, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu konsep sistem pendidikan. A. Tujuan atau tujuan akhir merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan usaha yang sangat maksimal. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pendidikan untuk penyelesaian diri dalam kehidupan manusia. 2. Pendidikan untuk mengembangkan kemampuan intelektual. 3. Pendidikan diarahkan
untuk kematangan jiwa seseorang. Yang keempat, pendidikan untuk membentuk watak yang baik. 5. Pendidikan ditujukan agar suatu bangsa dapat berlangsung kehidupannya. 6. Pendidikan untuk suatu kemerdekaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ihsan Fahriji Siregar. Penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lilis Rimadani. Kepada Saudari Lilis, disilahkan. B. Pendidik. Pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja memberi perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seseorang pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, melainkan harus selalu mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Pendidik juga dibagi menjadi 3 lingkungannya, di antaranya yaitu yang pertama pendidik dalam lingkungan keluarga, yang kedua pendidik dalam lingkungan sekolah, yang ketiga pendidik dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih kepada Saudari Lilis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Marhama Aulia Andini. Kepada Saudara Marhama Aulia Andini, disilakan. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya. C. Peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. D. Materi. Materi atau isi pendidikan merupakan komponen yang tak kalah penting dari komponen pendidikan sebagai suatu sistem yang lain. Komponen yang ada di dalam isi pendidikan mencakup materi atau bahan yang diajarkan oleh pendidik. Terima kasih kepada Saudara Marhama Aulia Andini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mikolas Anelka. Kepada Saudara Mikolas Anelka, disilahkan. E. Metode, media, dan alat pendidikan. Ada beberapa metode pendidikan yang ada, di antaranya yaitu A. Metode diktatorial, B. Metode liberal, C. Metode demokratis, D. Sentimental dan persuasif. F. Lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan jarak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial dan lingkungan nasional. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Mikolas Anelka. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Afdul Khairi. Kepada Saudara Muhammad Afdul Khairi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdul Khairi dari Prodi Penjaskesrek akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama satu sama lain menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang dinamis, kontekstual, atau sistem yang terus-menerus bergerak tanpa henti. Tentunya, pendidikan sebagai sistem harus terbuka untuk menerima tuntutan akan kualitas. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan gabungan dari komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam pendidikan yang saling berinteraksi satu sama lain agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendidikan sebagai sistem sangat penting. Pendidikan sebagai sistem juga terdiri dari berbagai komponen penyusunnya. Komponen-komponen ini saling berhubungan dengan berkaitan, tentunya juga bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Dengan adanya komponen-komponen yang
yang mendasarinya, pendidikan sebagai sistem akan bekerja dengan semestinya. Sistem juga bermacam-macam jenisnya. Sistem dikelompokkan menurut proses kerjanya ataupun sifat dari sistem itu sendiri. Mengklasifikasikan sistem ini sangat penting dilakukan karena jika kita tidak mengetahui jenis dari sistem, maka kita akan sulit juga memahami pendidikan sebagai sistem. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk sesi penambahan materi, saran dan kritik, serta sesi tanya jawab akan kita lanjutkan di e-learning. Saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.